Shalom, shalom, shalom teman-teman dimanapun Anda berada. Ada yang mungkin sudah mulai berurusan dengan banjir dan lain-lain. Perjalanan hidup tidak selalu enak, bukan? Ya, itu semua COVID, banjir, penghasilan, utang, dan sebagainya. Judul It is okay not to be okay ini bukan diambil dari film seri drama Korea yang dibuat di tahun 2020 dan kalau nggak salah sampai 16 tayangan dan itu mendapat rating tinggi. Bukan itu ya. Itu cerita tentang seorang yang punya luka masa lalu kan lihat ibunya dibunuh, lalu dia juga adiknya bekerja di psikiatri, departemen rumah sakit, ngurusin orang-orang punya persoalan kejiwaan dan jatuh cinta dengan suster dan sebagainya. Bukan itu. Tapi maksudnya begini, di dalam hidup ada orang-orang yang merasa dirinya saya Kristen. Karena itu saya harus jadi orang sebagai anak Tuhan, sudah diselamatkan, saya selalu Roh Kudus bersama saya, maka saya dalam hidup itu harus kelihatan bahwa saya itu memberikan pada Tuhan yang terbaik. Saya melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, saya tidak boleh marah dengan cepat, tidak boleh frustrasi, saya tidak boleh sedih dengan mudah, saya tidak boleh frustrasi dan sebagainya. Benar nggak? Coba Anda pikir, berapa banyak di antara Anda merasa sebagai orang percaya Kristus yang sudah diselamatkan, saya tidak boleh ini, tidak boleh ini, saya tidak begini, saya tidak demikian, saya harus berbeda sama orang lain. Banyak kan? Nah, apalagi kalau datang ke gereja. Wah, itu ya. Saya pernah lihat dulu di gereja di mana saya layani, seorang ibu dari Indonesia Timur berpakai baju hitam ke gereja bersama anaknya remaja duduk di gereja. Ketika anaknya masuk gereja duduk lalu lihat kiri kanan, dipukul sama ibunya. Doa, doa dulu katanya. Nggak pantas kerja lihat kiri kanan. Lalu anaknya kaget, lalu dia tundukkan kepala berdoa. Lalu ketika mendengarkan firman Tuhan, si anak tuh garuk-garuk kepala. Rupanya dipikir ibunya, hei, ini firman Tuhan. Tidak, betapa tidak menyenangkan hidup kalau kayak begitu ya. Ini salah, itu salah, dan lain-lain. Nah, ada orang di dalam hidup, walaupun sudah menyebut dirinya anak Tuhan, Tuhan lihat dirinya berharga, tetap merasa tidak oke. Kenapa kita merasa bisa tidak oke? Pertama, banyak orang tanpa sengaja merasa tidak oke karena satu hal. Dia ingin menyenangkan Tuhan, katanya. Tuhan sudah memberikan saya keselamatan, Tuhan menyertai hidup saya, Tuhan punya anugerah untuk setiap hari dan ada berkat-berkat. Saya harus bersuka cita dan saya harus menyenangkan Tuhan. Saya harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya harus menjaga anak-anak Tuhan yang lebih lemah saya. Saya harus menjadi tokoh-tokoh inspiratif dari orang lain. Saya menghasilkan hal yang luar biasa sesuai potensi saya. Nah, orang-orang seperti itu setelah menjadi Kristen hidup dengan Taurat baru, aturan-aturan baru, yaitu aku harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus bisa mencapai ini, harus begini dan sebagainya. Dan kalau orang seperti itu menjadi pemimpin cilaka, segala hal dia mau protek, segala hal dia mau atur, segala hal dia mau jadi perfect, menjadi sempurna. Masalahnya saudaraku, boleh mau menyenangkan Tuhan, boleh kita mau melakukan hal-hal yang baik buat Tuhan, boleh. Itu memang kalau kita syukur dalam hati dan ingin banget, boleh saja. Sekali lagi ya, kalau kita ingin, boleh saja. Boleh. Memberikan yang terbaik, boleh saja. Cuman kalau sudah menjadi keharusan, menjadi standar baru, itu seperti Taurat baru. Taurat kan begitu. Di zaman dulu, zaman Tuhan. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kalau tidak begitu adalah dosa. Harus. Tunggu dulu. Yang mengharuskan itu diri kita apa Tuhan? Karena kita tidak bisa membedakan. Kalau mau keharusan kita, standar harusnya kita, orang seperti Petrus, murid yang begitu hebat, yang lebih pintar dari orang lain, lebih berani ambil tindakan, orang lebih berani berprakarsa, dan ketika mengkhianati Tuhan di titik yang paling kritis, mestinya dia tidak pantas adalah di kita. Harusnya dia tidak pantas di tengah orang Kristen. Tidak pantas apalagi jadi murid-murid inti Tuhan Yesus. Tidak pantas lagi menerima anugerah. Kalau kita kan begitu harus. Betul nggak?
Kadang Anda punya pacar, Anda begitu sayang sama dia, Anda berikan apa saja, Anda kerja mati-matian untuk menyiapkan masa depan, lalu Anda temukan 3 kali. Ternyata dia bukan hanya di SMS, tapi Anda lihat sendiri, dia di pelukan orang yang dekat sama Anda sendiri. Harusnya Anda, udah bubar, kita nggak perlu lagi melakukan urusan sama dia, dan tidak perlu lagi dia menjadi orang yang kita berikan cinta kasih. Harusnya, begitu kan normalnya orang. Harusnya. Nah, yang jadi masalah di dalam kehidupan, apalagi dunia modern, juga di agama suku, kita mengharuskan begitu banyak dalam diri kita. Apalagi setelah jadi Kristen, keharusannya kok lebih banyak. Kita diikat oleh keharusan-keharusan yang begitu lupa. Nah, saya tidak katakan kita bebas dari segala-gala, boleh semau-maunya. Bukan itu. Tapi keharusan yang berat ini jadi contoh, keharusan yang kita pakai atas nama Tuhan, atas nama Alkitab, atas nama firman. Dan karena itu orang yang merasa diri tidak bisa memenuhi itu, dia tidak oke. Yang tidak oke apa? Contohnya ya, orang itu sering merasa, saya nggak cukup baik melakukan ini. I'm not good enough. Ya, saya tidak cukup baik jadi istri. Sering frustrasi dan marah karena apa yang diharapkan tidak tercapai. Sering membandingkan sama orang lain, kalau orang lain mencapai ini, orang lain kok bisa ini, dapat berkat ini, kok saya tidak? Apa yang salah pada diri saya? Kok saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kenapa dalam pelayanan ini kok Tuhan tidak tolong saya yang terbaik bisa tercapai? Jadi problem terbesar ini, ada hukum baru yang dibuat tanpa sengaja. Setelah diselamatkan dalam Kristus, hidup baru, tapi hidup barunya berjalan dengan kompas sesuai mau dia. Dan ini menjadi masalah besar, karena seringkali kompas itu tidak bisa dipenuhi. Lebih celakanya kalau terpenuhi, dia akan merasa lebih hebat dari Tuhan Yesus, jangan-jangan. Dia merasa lebih sakti dari orang lain, lebih saleh, lebih patut masuk surga. Nah, saudaraku, ini tanpa sengaja kecenderungan manusia dimanapun itu tinggi untuk itu ya. Lalu merasa dirinya aku tidak cukup baik karena aku tidak bisa mencapai apa yang kupasang sebagai standar. Dan standar itu atas nama Tuhan kita pakai, atas nama agama dan iman. Padahal itu belum tentu begitu. Buktinya, Petrus yang mengkhianati Tuhan, pengkhianatan itu menjadi alat oleh Tuhan mengajari kita semua. Betapa kontrasnya anugerah yang tidak pakai syarat dibandingkan anugerah manusia yang bersyarat. Saya kadang-kadang suka kesal kalau lihat sekolah Kristen ya, namanya sekolah Kristiani, tapi tuntutannya pada murid lebih gila dari bukan sekolah Kristen. Siapa yang haruskan begitu ya? Apa kalau anak dituntut belajar paling bagus angkanya, paling tertib, paling rajin, paling disiplin, itu anak akan menjadi seorang yang dekat sama Tuhan? Belum tentu. Saya lebih suka kalau lihat sekolah Kristen itu anak merasakan anugerah. Saya merasakan di BPK Penabur ketika saya masih 14 tahun, saya selalu mencoreng-coreng kertas ketika guru ngajar. Satu hari Ibu Lemena namanya, aduh Tuhan berkati dia, saya nggak tahu dia di mana. Dia datang, aduh Chandra nih, Robi pintar ya gambar-gambar, bikinkan Ibu kartu Natal ya. Padahal nggak boleh di kelas itu. Tapi dia tidak melihat kesalahan saya, dia lihat bakat saya. Saudaraku, 2-3 menit percakapan itu mengubah hidup kita. Waktu saya SMA juga Ibu Pahan melakukan yang serupa. Tuhan berkati Ibu Erdina dimanapun di mana Anda berada. Dia katakan, aduh kamu menulis ini luar biasa, kamu nggak usah kelas 3 lagi, kamu bisa menulis baik. Kata-kata sepotong itu, dia tidak melihat bahwa saya disuruh bikin tulisan 5 halaman, saya bikin 20 halaman. Dia tidak lihat salahnya, dia lihat maksudnya lebih dalam lagi. Harusnya, itu yang, coba pikirkan dah saat ini, berapa ada taruh keharusan dalam diri. Harusnya sebagai anak angka sekolahku tinggi dan lain-lain. Harusnya perkawinanku tidak banyak perkelahian, pertengkaran. Harusnya dalam masa COVID ini saya tidak takut berserah. Harusnya saya bisa mengatur penata keuangan dengan baik. Harusnya saya bisa jaga kesehatan. Harusnya, saudaraku, orang yang tidak oke seringkali merasa dia tidak berharga, tidak pantas, tidak oke, ya, karena merasa dia sudah melanggar perintah Tuhan, tidak memuliakan Tuhan.
tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan dan seterusnya. Betul nggak? Jujur aja deh, jujur aja, ya. Nah itu yang menjadi, jadi kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Kalau kita gagal, kita anggap kita tidak oke. Padahal mungkin barangkali seringkali dalam hidup Tuhan hanya ingin kita bersama Dia daripada bekerja melakukan buat Dia. Ada saat harus diam kok. Ketika Elia gagal dengan ratu yang itu besar, bukannya Tuhan, jangan mau kalah, sikat, kamu pasti bisa, kamu bisa dalam nama Tuhan. Kamu kalahkan tuh ratu yang begitu sangat dajal dengan suaminya. Buktikan kamu bisa membawa Ishak. Tidak. Tuhan biarkan dia sampai dia lari ke gurun, dia tidur ingin mati, dia terkapar, masuk gua. Cuman Tuhan kasih dia makan, masuk gua. Di situ dia menanti Tuhan biarkan. Dan di dalam keteduhan akhirnya dia dapatkan. Tuhan bicara di sana. Tugas dia belum selesai. Dia oke buat Tuhan. Walaupun dia gagal. Tidak menghasilkan perubahan besar di Israel waktu itu. Dia pertaruhkan hidupnya, dia habis-habisan. Dia gagal total, saudara. Itulah saya jadi ingat surat Galatia. Ya. Di surat Galatia ada kata-kata seperti itu. Ya gitu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Apa sih mempesona kamu? Ya. Bukan ke Kristus Yesus yang sudah disalibkan, itu telah dilukiskan. Jadi terima roh. Kenapa jadi diikat sama Taurat, Mbak? Kamu mulai dengan roh, kenapa dimakai dengan daging? Nah, tanpa sengaja ini yang disebut kedagingan. Kita menaruh harapan-harapan terlalu tinggi pada diri kita. Padahal di depan Tuhan, nomor satu yang harus dilakukan jadi apa? Nomor satu, bagi Tuhan, kalau kita lihat begitu banyak contoh, ya, seakan-akan dikatakan dalam hidup kita bisa belajar, lebih baik kita gagal mencapai apa yang kita inginkan bersama Tuhan, daripada berhasil tanpa Tuhan. Itu nomor satu. Jadi ini terutama untuk gadis-gadis, jaka-jaka, yang orang lain sudah punya pacar, Anda kok ketinggalan sama teman-teman, jangan Anda masa gagal. Belum. Tidak. Selama bersama Tuhan. Ya memang lebih indah bersama Tuhan dan dapat cepat. Tapi nanti repot begitu ya. Ketika udah 50 anak udah gede-gede, mau apa lagi hidup gitu kan. Jadi bosan. Nah, saudara, pertama, jangan kita mutlakan apa yang kita anggap bagus. Apa yang bahkan teman-teman anggap bagus. Komunitas kita anggap bagus. Lihat kembali apa yang Tuhan Yesus anggap bagus. Maaf saja. Di jemaat saya yang pertama dulu, ketika saya melayani kalau minggu, itu datang anak kecil ke gereja bersama papa mamanya. Bawa pak ini. Seringkali mamanya aja yang datang. Papanya masih kerja di pabrik sampai malam, sampai pagi. Anaknya datang gereja bawa balon. Orang tuanya malu, maaf Pak Pendeta. Saya tidak apa-apa, gereja penuh balon, saya senang. Dan anak-anak senang merasa di kebaktian itu mereka dapat tempat diterima. Itu akan jadi kenangan seumur hidup. Daripada di gereja anak kecil disuruh harus tertib, harus ini, harus itu. Gereja tidak menjadi penyalahan menyenangkan. Pernah lihat nggak orang Israel seperti apa kalau ibadah? Anak kecil dilemparin permen sama ibunya, anak-anak di depan rame, is okay. Siapa yang disuruh depan Tuhan kalau ibadah tuh harus tertib, rapi begitu? Bukan begitu. Seadanya dengan hati. Jadi saudara, hati lebih penting daripada sekedar karya. Ini pertama, itu kegagalannya Petrus kan. Mungkin lalu kedua, ekspektasi harapan kita boleh ditawar. Harapan Elia adalah berhasil setelah melihat terang dari surga dan api membakar, berhasil Israel berubah. Ternyata tidak. Kalau pengharapan kita tidak berubah, bukan berarti cerita akan berubah berakhir habis. Tuhan dipermalukan. Tidak demikian, saudara-saudara. Saya mempelajari pemimpin-pemimpin di dunia, 1000 lebih orang dipelajari. Saudara, rata-rata pemimpin itu lebih dari 900 datang dari broken family. Dari keluarga yang pecah, ditinggal orang tua, kehilangan dua-duanya orang tua. Kaget ya. Kaget kita. Orang-orang begitu. Pemimpin-pemimpin hebat itu seringkali mau punya luka yang berat. Kegagalan yang berat. Jadi kalau kita merasakan tidak oke menurut kacamata kita akan down. Terpukul. Masa tidak ada gunanya, apa gunanya bahkan Tuhan kok jauh.
Tapi kalau kita tahu, ketika aku melakukan satu yang kuinginkan, ku minta, dan sudah Tuhan izinkan aku gagal, aku masih mau pegang kata-kata Tuhan. Semua menjadi kebaikan bagi aku. Orang yang mencintai Tuhan. Dan aku mau melalui pengambilan lebih mencintai Tuhan. Jadi apapun ketika Anda merasa Anda tidak oke, saya mau belajar dari sini Tuhan untuk lebih mencintai Tuhan. Ya. Kalau aku tidak mencapai yang kuinginkan, aku ingin mencintai Tuhan lebih. Kalau aku sudah orang bilang gagal, memang aku tidak dapat kerjaan, aku dibuang dari kerja, tetapi aku mau coba mencintai Tuhan di sini. Jadi kata kuncinya, kalau Anda mau menyenangkan Tuhan, nomor satu adalah belajar mencintai Tuhan dalam keadaan apapun. Orang mau ngomong apa, kita mau ngomong apa, jangan itu jadi pegangan. Itu pada zamannya, tidak di zaman sekarang. Jadi bagi Tuhan, mengasihi dia, berelasi dengan dia, menikmati kehadirannya, mau mendengar kata-kata dia, mau dikoreksi oleh dia, merasakan pelukan kehangatan, itu lebih penting dari segala-gala hal itu. Dikatakan tadi Roh Kudus dalam surat Galatia. Ya, Roh Kudus, kamu sudah terima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri Anda, saudara. Jadi dengan demikian, Anda tidak pernah harus merasa tidak oke. Selama dia di dalam diri Anda, dan Anda sadari dan mau mencintai itu, Anda tetap oke. Oh ya, secara emosi ada saat kita down. Kita akuilah. Orang yang oke dalam hidup adalah mengatakan, ya Tuhan saat ini lagi saya terpukul. Saat ini saya gagal, saya kecewa, saya sedih, saya akui. Tapi kemudian Roh Kudus, engkau bisa mengubah semua ini. Karena kau lebih kuat dari roh apapun yang membuat aku tertarik jauh dari Tuhan. Karena itu ajar pada saat ini. Biarpun di tengah kegagalan, kepahitan, saya ingin belajar mengasihi Tuhan. Jadi ini dia. Aku ingin belajar rindu kepada Tuhan justru dalam kondisi sekarang. Dan rindu itu bukan rindu sesekali. Seperti orang berjalan, aku rindu tinggal di rumah Tuhan, di pelatarannya. Aku rindu orang burung aja dapat tempat sana. Aku rindu di dekat Tuhan. Bukan rindu melakukan satu buatan di dekat dia. Nah, bukan berarti, saudaraku gini, kalau kita sebagai orang Kristen nggak usah kerja keras, semua maunya aja. Ya. Tidak. Kalau kita benar mau mencintai Tuhan, ada saat Tuhan suruh kerja keras, luar biasa, ambil resiko, kita lakukan. Tapi ada saat Tuhan bilang, diam, cukup, biarkan aku bekerja. Kita juga lakukan. Jadi saudaraku, saat ini kalau ada yang dianggap rasa Anda tidak oke. Saya kurang berbakti, saya kurang baca Alkitab, saya kurang itu, bukan berarti lanjutkan itu. Tapi katakan pada Roh Kudus saat ini, aku mau mengasihi engkau lebih, tolong aku. Ya, aku anakku 2, suamiku di luar pulau, aku ada ibu mertua yang sakit, aku juga harus kerja part-time, pulang ke rumah ngurusin anak makan, ibu udah capek ya Bapak. Aku jadi bolong-bolong membaca Alkitab. Aku tidak oke, aku bukan anakku yang baik. Bulang, jangan ngomong begitu. Ya, Tuhan pada kondisi saat ini yang baru saya lakukan. Saya ingin memperbaiki, tolong saya. Tuhan mengerti saya kan saat ini. Biarpun dalam kondisi ajar saya lebih mencintai Tuhan. Saya gagal membaca Alkitab tiap hari. Saya gagal berdoa dengan sungguh tiap-tiap orang. Tapi bukan aku tidak mengasihi. Aku ingin belajar mengasihi Tuhan. Tolong aku. Buat aku bisa melakukan itu. Sehingga kalau aku melakukan itu bukan karena kemauanku, bukan karena aku, tapi karena Engkau yang memungkinkan. Atau Tuhan, saya bagaimana, saya jadi suami, utang banyak, ya, rumah belum bayar cicil, motor belum cicil, istri sakitan, anak 2 sekolahnya mahal, saya kerja pagi siang, masih banyak kekhawatiranku, dan kayaknya bos kasih signal, toko mau ditutup. Tuhan, saya masih takut. Katakan. Tapi pada saat yang aku lanjutkan, aku mau berlanjut Tuhan, aku mau mencintai Tuhan, kalaupun pekerjaanku hilang. Dan berikan aku kekuatan menghadapi ini. Roh Kudus, tuntun saya, supaya saya melihat jawaban yang luar biasa. Aku mau belajar mencintai Tuhan, dan semua saya yakin jadi kebaikan. Saudara, itulah kata kuncinya. Kalau Anda merasa tidak oke, seringkali mungkin orang tua, teman-teman, orang-orang saleh, diri Anda menuntut sesuatu yang mungkin bukan Tuhan tuntut. Yang kita belum bisa penuh. Dan mereka lalu menghakimi. Cukup menghakimi diri Anda. Tuhan Yesus sudah mati buat Anda. Anda begitu berharga, dan Roh Kudus ada dalam diri Anda. Anda begitu berharga buat Anda. Itu buat kita lebih dari cukup. Tuhan berkati Anda. Bung Tony, silakan. Shalom Pendeta Robi, apakah suara saya jelas? Jelas, tadi ada putus-putus sedikit, tapi saya tunggu, jadi nggak ada problem dengan recording. Bentar ya. Ya, Ini kalau sekarang sudah jelas ya, ya, Pak. silakan Bung Tony sebentar. Saya ya.
Baik, baik. Teman sekamar saya keluarkan, buka pintu dulu. Ini teman sekamar yang kakinya 4 nggak mau diamin. Baik, kami Ya, tunggu. boleh kasih. Senang sekali rekan-rekan juga bisa memberikan pertanyaan Ini, maupun komentar seputar apa yang sudah disampaikan oleh hambanya dari Pendeta Robi malam hari ini. Saat ini sudah banyak komentar yang masuk maupun juga pertanyaan, Pak. Ada yang bertanya, ada yang menyampaikan satu komentar seperti ini, Pak. Belajar mencintai Tuhan dalam keadaan apapun ini memang ya. statement yang sudah sempat disampaikan tadi oleh hambanya Pendeta Robi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mencintai Tuhan dalam keadaan apapun itu seperti apa, Pak? Artinya kan kalau sekarang itu banyak rekan-rekan yang mengalami kekecewaan dan kondisi yang ada, harusnya seperti apa, Pak? Dalam kondisi apapun dan bagaimana caranya, Pak? Begini saja deh. Eh, saya pakai contoh cerita ya. Saya coba melakukan satu yang baik pernah satu hari ya. Pada satu hari saya mencoba menolong ketika di satu tempat itu saya menolong para pengungsi. Saya kumpulkan uang, saya sendiri nggak punya uang, kumpulkan uang, bantu orang, melatih para pengungsi begini. Terus saudara, saya yakin Tuhan inginkan saya menolong. Itu terjadi, mereka banyak yang tertolong. Tapi percaya, beberapa hal yang paling mengecewakan, ketika mereka sudah ditolong dapat pekerjaan, ada yang bisa pindah ke tempat lain, sama sekali mereka nggak mau kenal kita lagi. Kita mengharapkan tetap berteman lah gitu ya. Udah, seakan-akan kita dimanfaatkan. Satu itu ya, saya merasa tidak, apa yang salah dengan diri saya? Kok orang begitu amat gitu ya? Dunia kok kayak begitu? Saya nggak merasa oke dengan. Saya tidak merasa oke. Nah, tapi di tengah kondisi itu lalu terjadi sesuatu lagi begitu ya. Uh, Waktu itu saya punya satu sumber penghasilan karena saya punya pekerjaan. Itu juga hilang. Ini waktu saya sekolah, saya aduh ini kok merasa tidak oke, benar saya bikin dosa apa, kenapa mesti mengalami ini gitu ya. Kemudian seorang gadis yang kita coba dekati dan kita sudah jadi teman dekat dan satu langkah lagi mungkin bisa jadi teman. Itu pun entah bagaimana keluarganya mengatakan, sorry kau tidak cukup baik buat saya. Kata keluarga saya begitu, kata dia, dan saya mesti ikut. Aduh, saya masa cukup alasan dong merasa life is not okay, I am not okay, saya tidak okay. Pada waktu itu saya benar-benar merasa terpuruk. Saya tidak banyak bicara dengan siapapun, menarik diri dari pergaulan dengan teman-teman. Tapi saya bersyukur saya punya seorang teman misioneri, seorang wanita namanya Mary Jane. Dia melihat, biasa suka dia bimbing saya menulis ya kan. Kau kelihatannya hari ini banyak pikiran. Kamu tidak merasa oke. Okay. Not at all. Saya tidak oke okay sama sekali. Kenapa? Saya ceritakan ini. Oke. Okay. Lalu pilihanmu apa? Nah ini dia. Terus marah, frustrasi, menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Atau justru pada saat ini kamu menyadari ini tes. Berapa jauh kamu akan mencintai Tuhan walaupun apa yang kau paling inginkan tidak kau dapatkan. Jadi saudaraku, saya belajar hari itu satu metode. Ketika satu yang kita tidak inginkan, yang paling tidak inginkan terjadi, kita akan cenderung memarahi diri sendiri, menghakimi kita gagal, tidak oke, atau orang lain yang jahat, atau dunia kacau, atau bahkan Tuhan mengabaikan saya. Atau pilihan lain. Itu saat kita berhenti, dan kita lihat itu sebagai tes, ujian. Pada saat itu, apakah kita masih mau mencintai Tuhan yang berkuasa dan segala hal, walaupun dia tidak berikan apa yang kita paling inginkan. Jadi itu challenge. Jadi ketika pacar hilang, kerjaan hilang, kita nggak bisa bayar utang, motor dapat dengan susah payah harus dikembalikan, dan lain-lain. Pada saat itu kita bertanya, Tuhan pada saat ini, saya akui, saya marah, saya sedih, saya kecewa, saya masa ditinggal oleh Engkau, tapi saat ini saya ingin tahu Tuhan, bagaimana caranya aku mencintai Engkau. Gitu Bung Tony. Wow. Terima kasih Pak buat apa yang sudah disampaikan. Ada satu pertanyaan dari YouTube Pak. Jika dalam keluarga tidak ada lagi damai sejahtera, bagaimana sikap saya Pak? Hidup terasa kering Pak.
Atau kadang-kadang juga anak pemuda yang lain mungkin atau rekan-rekan ada yang merasa seolah-olah oke, tetapi dia kehilangan damai sejahtera sebenarnya di dalam lingkungan keluarga dan bahkan mungkin sahabat dekatnya juga. Ada tips nggak dari Pendeta Robi menghadapi situasi demikian, Pak? Oke, jadi memang beruntunglah orang yang punya keluarga di mana ibu dan ayah hidupnya cukup serasi sehingga kita punya ruang untuk berkembang. Dan memang berat ketika kita hidup di keluarga di mana ibu misalnya punya luka yang nggak selesai dan terus-menerus nembakin si ayah. Lama-lama ayah yang sabar membela diri. Jadi rumah itu medan pertempuran setiap hari. itu karena bisa saja ya selalu kalau ibu ngomong dulu ketika masih pacaran, ingat gak kamu begini, tinggal kita nonton bingung, atau itu anakmu seperti dia, lebih celaka kalau itu kamu anakmu yang laki itu pulang malam kayak kayak persis seperti kamu, seperti kalong. Lalu si bapaknya atau dua pihak suami istri dua-duanya juga punya luka, jadi si bapak mengatakan aku kerja mati-matian untuk kalian semua ya, bukan pulang malam jadi kalong. Nah, kau jangan dengarkan mamamu itu seperti bebek, suaranya wek 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 terus. Nah, si anak, ya Tuhan, saya ini turunan bebek sama kalong, binatang apa saya begitu ya. Nah, banyak orang-orang hidup gitu lalu merasa tidak berguna dan masa hidup pahit ya. Apalagi kakak adik diadu, terjadi apa namanya berkompetisi, ditambah lagi ekonomi jadi masalah, dan apalagi wanita ketiga di rumah tangga dari pihak orang tua, itu banyak terjadi. Saudara, itu kenyataan ya. Nah, pada saat itu sekali lagi secara jujur kita katakan ada dalam hidup yang bisa kita ubah. Ada dalam hidup yang kita harus terpaksa terima dulu. Ya, saya tidak tahu mengapa Tuhan memberikan saya keluarga, dibesarkan di tengah keluarga di mana ayah lebih muda 4 tahun dari ibu saya. Dan tidak ada hari tanpa berkelahi di antara mereka. Ada aja. Saya juga heran itu. Sehingga saya katakan ini nanti kalau kalian dulu mulai saya kecewa, bingung, marah, lebih banyak berkelahi, tapi lama-lama saya mengerti ini bukan mereka benci. Papa dan mama saling mencintai, cuman mengungkapkannya, komunikasinya tuh nggak pas gitu ya, nggak menurut yang satunya mau. Sehingga saya mulai berkata, saya belajar komunikasi deh supaya saya tidak lakukan itu. Nah, ini bisa karena memang ada masalah di dalam keluarga begitu. Kita harus tahu ada hal yang kita bisa lakukan, tapi ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya tidak mungkin mengubah orang tua saya, apalagi saya kalau masih usia saya masih muda, nggak didengar, nggak ada kuasanya. Tapi saya bisa minimum menjaga respon saya. Nah, tadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kembali dalam kondisi apa tiap hari itu saya katakan, Tuhan, saya mau belajar mencintai Tuhan dalam keadaan tunjukkan. Nanti dia tunjukkan. Kedua, mungkin dalam kondisi itu kan orang tua itu tempat kita berpaling mestinya, minta nasihat. Kalau kondisi itu kita kehilangan sesuatu, cari tokoh orang dewasa, orang yang sudah matang, orang tua, om, tante, mungkin teman jauh yang tidak terlalu kenal kita tapi menerima kita dan bisa tempat kita jadi curhat. Saya beruntung punya itu dulu, seorang misioneri. Jadi kalau ada apa-apa saya curhat sama dia dan dia kadang-kadang hanya bertanya, lalu kau rasa apa? Apa pilihanmu? Dan itu menolong. Jangan cari orang yang hanya menasehati. Aduh, kalau menasehati dia nggak tahu urusannya, menasehati tambah kesel lagi nih, orang tua memang kacau semua gitu ya. Nah, jadi pertama-tama kalau kondisi rumah tangga yang seperti itu, atau pilihan lain, kita punya pasangan dari pernikahan, kita nggak dalam persiapan pernikahan tidak matang, setelah menikah kok dia jadi orang yang berubah dan beda dari yang kita bayangkan. Apa yang bisa? Ada yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, kita lakukan bagian kita. Ya kalau ada wanita tetap masak, urus rumah, dan ada bagian yang kita nggak bisa ubah dia ya. Ada yang kita nggak bisa ubah. Tetapi artinya gini, yang kita tidak bisa ubah kita serahkan pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Dengan apapun jalan. Tapi ada yang bisa kita ubah. Apa yang bisa kita ubah, kita ubah. Misalnya, dia tiap hari ngerokok 4-5 pak. Ya. Nah, itu masih dalam kemungkinan kita ubah. Kita ngomong, kalau kau merokok gitu dampak buat anak, buat bayi, buat saya. Itu mungkin kita ngomong. Tapi mungkin ada yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Kalau yang tidak bisa ubah, misalnya dia orang yang memang gaya marahnya itu
meledak. Nah itu mungkin kita tidak bisa ubah dengan cepat, cari waktu yang tepat. Jadi sekali lagi tidak ada resep mudah, tapi kita tahu, ada yang bisa kita lakukan, ada yang kita tidak bisa lakukan. Untuk itu tahu dulu potensi saya apa yang saya bisa, apa yang saya nggak bisa. Yang nggak bisa kita tolerir dulu, mohon Tuhan tolong kita. Nah jadi itu, lalu satu hal yang bisa, apa yang tidak Anda dapat dari keluarga, dapatkan di tempat lain. Misalnya gini, Anda butuhkan ibu yang mendengar Anda tidak dapat. Cari tante, oma, atau siapa. Tapi orang yang tidak akan menjelek-jelekan keluarga Anda. Ya. Kira-kira begitu jawaban saya. Wow, terima kasih banyak buat jawaban dari Pendeta Robi. Ada yang menyampaikan komentar. Terima kasih Pak atas uraian dari Pendeta Robi untuk bisa menerima dulu apa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita meski belum bisa mengubah keadaan. Ini satu. Kadang-kadang Pendeta Robi ketika menyampaikan materi ini ada statement-statement yang sangat menarik dan itu sangat menguatkan Pak. Ada pertanyaan kembali dari YouTube Pak. Selamat malam, izin bertanya, jika saat-saat ini hati sudah tidak oke dan susah untuk bangkit kembali, bagaimana caranya agar dapat bangkit Pak? Mungkin ada juga yang berkata, rasanya firman Tuhan ketika berbicara, semua indah pada waktunya itu rasanya jauh banget Pak. Bagaimana menyikapi hal ini Pak? Ya, okay. Saya juga suka mengalami itu kok. Obatnya cuma satu, tarik diri dulu lah sementara, jeda. Kayak orang di arena kita berkelahi terus, tarik diri sebentar, diam dulu lah. Stop dulu apa yang biasa kita kerjakan kalau bisa itu ya. Apa yang kita kejar kita stop dulu, diem. Lalu setelah diem kita udah relax, jaga kesehatan, makanan, tidur dan lain-lain. Ini soalnya kalau udah perasaan itu terjadi, makan nggak beres, tidur nggak beres, makin pahit, makin lingkaran setan. Kita putus dulu, istirahat dulu, stop dulu. Lalu waktu stop, mulai melihat yang positif-positif. Bisa nggak lihat yang positif. Jadi kalau saya misalnya dengan istri saya, kalau dia udah marah atau dia mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati saya, kalau saya balas makin tambah nggak beres. Lebih baik saya tarik diri, ya sudah diam. Sudah deh kita jangan bicara dulu ya. Kata-katamu menyakiti saya, tapi udah itu kamu berhak mengatakan itu, tapi berhak saya juga tidak mau dengar. Saya menjauh dulu. Saya menjauh ya saya diam. Saya jalan-jalan kayak ambil petik kembang kayak apa, sudah tenang. Bekasnya itu bekas apa namanya respon emosinya tuh udah bisa diteduhkan. Mulai saya mikir, mulai sisi positif. Apa kelebihan dia, apa hal yang baik, apa yang terbaik, dan mulai mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Dari situ maka kita melihatnya lebih apa namanya ya, lebih objektif ya. Jadi kayak kacamata, kalau kacamata yang penuh dengan kelabu, ada saatnya harus pergi, cabut dulu, cuci dulu pakai ini, lap, baru pasang lagi. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita udah kacanya gelap, kotor, marah-marah, ini gelap dunianya kok begini. Padahal kunci kacamatanya. Ya. Begitu Bung Tony. Wah, satu tips yang sangat menarik. Rasanya kalau melihat Pendeta Robi ini kayak nggak ada beban, Pak. Rasanya hidupnya oke-oke saja, Pak. Ternyata ada saat di mana Pendeta Robi menarik diri, berdiam dulu dan sebagainya, dan kembali bisa oke, Pak. Ada begitu banyak pertanyaan yang masuk, Pak, maupun juga komentar, tapi karena keterbatasan waktu. Tapi ada satu pertanyaan terakhir ya Pak, karena ini dia sudah kirim lewat DM dan juga langsung kirim lewat komentar. Ini ada pergumulan dari rekan kita namanya Ellen. Halo pendeta, saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi hamba Tuhan yang memberikan pernyataan atau penglihatan bahwa kita akan mengalami penyakit yang sama seperti yang diderita oleh orang terkasih yang sudah meninggal? Seolah-olah mengatakan penyakit itu ketetapan Tuhan, lalu melemahkan iman dan pandangan kita kepada Tuhan. Itu Pak. Saya agak sedikit dengan segala hormat pada rekan-rekan hamba Tuhan. Setahu saya tugas hamba Tuhan itu menyampaikan Injil. Injil tuh di dalam bahasa Yunani berarti kabar baik tentang kuasa Kristus, selamatan Kristus, kita ditemani Roh Kudus, dikembangkan.
Kalau sampai hamba Tuhan mengatakan hal itu, saya tidak mengerti dasarnya apa, gitu ya. Apakah itu memang Roh Kudus mengatakan kepada dia? Tapi kan saya katakan kalau Roh Kudus mengatakan kepada kita, kita seringkali mengatakan sesuatu harus kita uji kembali ya. Tuhan seringkali mengatakan sesuatu seperti satu simfoni, satu musik. Ada nanti suara dalam bentuk genderang, ada biola, ada trompet. Jadi kalau cuma satu suara trompet itu saya tidak berani terlalu cepat menyimpulkan itu adalah simfoni yang Tuhan berikan. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, saya juga pernah ada yang mengatakan gitu. Kau tidak akan, apa yang dia katakan ya? Kau itu tidak akan bisa kawin apa bagaimana? Kira-kira begitu, pokoknya menjatuhkan banget ya. Waktu itu saya down banget, terus kamu, oh enggak. Kamu itu mirip dengan salah satu anggota keluargamu yang pada usia sekian akan mati muda. Dikatakan mirip, kok mirip sekali dengan dia gitu ya. Dalam apa namanya wajahmu, gayamu, suka musikmu, suka kamu akan jangan-jangan turunan dia, apa namanya inkarnasi, kau akan mati cepat seperti dia. Hah? Wah itu terus terang goncang loh saya. Ya saya belum punya pengalaman dengan, apalagi ngomong yang bicarakan tuh tokoh berwibawa. Tapi akhirnya saya coba diam, itu mempengaruhi saya beberapa tahun. Kalau gitu hidup saya nggak panjang gitu ya, buat apa saya bikin macam-macam ya. Lalu saya coba berpikir, saya berdoa, Tuhan melalui omongan itu Tuhan ajari saya apa? Tuhan ajari saya apa? Ya. Lalu di situ saya diam. Saya coba lihat di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama memang Nabi bisa mengatakan nanti akan terjadi itu, terjadi itu. Tapi kalau di perjanjian baru kan Tuhan Yesus orang yang sakit disembuhkan. Orang yang terkapar, yang lumpuh dibangunkan, yang matanya buta ini saya pikir ini bagaimana ya? Ini kalau demikian, kalau saya uji dulu dengan firman Tuhan, uji dulu ini. Tapi kalau memang mungkin, nah ini mungkin ya saya duga, kalau seorang hamba Tuhan mengatakan itu mungkin ada sesuatu yang dia maksudnya baik, dia ingin Anda ubah. Ada lebih dekat pada Tuhan, lebih mencari Tuhan. Demikian, kalau itunya kita dengar, itu kabar baik, bahwa Tuhan sedang mengundang Anda datang lebih dekat. Jadi saudaraku, nomor satu adalah peristiwa yang seperti itu kan nggak enak ya, membuat kita nggak enak tidur. Tolong pikirkan dalam kondisi itu seperti tadi, Tuhan, saya jadi nggak oke nih. Saya diramalkan begini, saya diprofesikan begini, Tuhan berikan kepada saya kejelasan. Apa yang harus kulakukan, supaya aku lebih merasa kedekatan dengan Tuhan, merasakan sentuhanmu, dan apa yang harus koreksi, ya, apa yang membuat aku bisa oke kembali. Jadi bicara pada Tuhan, apa yang Tuhan oke kembali. Gitu ya. Lihatlah firman-Nya, ambil waktu hening, ya, cari mentor yang bisa menolong Anda. Dari saya itu jawabnya ya. Gitu. Wow, terima kasih banyak Pendeta Robi buat apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf buat rekan-rekan jikalau pertanyaan yang sudah disampaikan belum sempat dibahas. Namun kita juga ada tayangan-tayangan yang sudah diupload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Ada begitu banyak topik yang sudah disampaikan, rekan-rekan juga bisa menyaksikan. Baik, seperti biasa di akhir rangkaian dari acara ini kita akan menutup dengan doa dan saya akan persilakan kepada hambanya Pendeta Robi Chandra untuk mendoakan setiap kita. Baik. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam perjalanan bersamamu, kami yakin memang Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri, tapi kami tahu juga ada kuasa-kuasa lain untuk mau menarik kami menjauh dari Engkau. Walaupun kami menerima keselamatan, ada kuasa yang membuat kami berhenti bertumbuh, semakin memeluk Engkau, semakin merasakan kehadiran-Mu, semakin mengenal suara-Mu. Dan mereka menyampaikan berita-berita roh-roh itu, berita yang membuat kami merasa terpukul, tidak berguna, kami diabaikan Tuhan dan lain-lain. Tuhan tolonglah, berikan kami kepekaan supaya kami tahu yang mana suara Tuhan, yang mana yang bukan. Kami mau pegang kata-katamu bahwa kami adalah berharga di mata Tuhan. Bagaikan biji mata. Ketika kami harus menjalan melalui sungai atau air, kami tidak tenggelam, melalui api tidak terbakar, karena kuasa-Mu sangat besar dan kasih-Mu luar biasa. Karena itu tolong kami juga, kami tidak ikut
menuntut dari diri kami keharusan-keharusan yang mungkin bukan Tuhan inginkan. Tapi tolong kami, supaya setiap hari kami lebih mencintai Tuhan, dan bukan hanya dengan perasaan, tapi kami juga ingin mengubah diri, mempelajari diri kami sendiri, dan mengubah apa yang akan membuat sesuatu yang membuat kami lebih merasakan kedekatan dengan Tuhan, dan kami akan merasa berterima kasih untuk itu. Bagi teman-teman yang saat ini merasa tidak oke, kami mohon sentuhan Tuhan. Bagi yang sakit, kami menerima permintaan seorang untuk didoakan karena lututnya perkapuran pada usia yang masih muda. Tuhan jamah dia, dan mungkin dia bisa ubah gaya hidupnya atau makanannya. Untuk yang kehilangan pekerjaan, Baik, terima kasih banyak buat hambanya Pendeta Robi Chandra yang sudah menolong setiap kita malam hari ini di dalam penyampaian firman Tuhan. Dan saya juga perlu menyampaikan esok hari kita akan kembali live di jam yang sama, yaitu jam 7 malam. Dan rekan-rekan juga bisa kembali menyaksikan esok hari jam 7 malam. Dan tayangan ini akan segera diupload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Dapat juga disaksikan topik demi topik yang ada. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni dari Lembaga Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.